Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Hamsyah dengan NIM 1020424087 dari kelas 2401. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas pendahuluan data mining modul 3. Baik, yang pertama itu adalah data imbalance pada klasifikasi hard eh, disease. Data imbalance itu adalah ketidakseimbangan data. Pada klasifikasi hard disease ini terjadi ketika jumlah pasien pada satu kelas jauh lebih banyak atau lebih sedikit dibanding pasien pada kelas lainnya. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan model machine learning cenderung memihak dan lebih pintar memprediksi kelas mayoritas dibanding kelas minoritas. Jadi di sini fungsi dari tax value count ini pada kolom target digunakan untuk menghitung frekuensi atau jumlah baris untuk masing-masing kelas. Ini membantu mengetahui apakah ada kelas yang mendominasi dan yang sedikit di dalam dataset. Kemudian yang kedua ini adalah random undersampling. Nah, random undersampling ini adalah teknik untuk mengatasi data imbalance dengan cara menghapus sebagian data dari kelas mayoritas secara acak sehingga jumlahnya menjadi seimbang dengan kelas minoritas. Nah, di sini saya memakai sintak df target untuk memisahkan dataset menjadi dua bagian. Yang kemudian ada sampel Penland untuk mengambil sampel data secara acak dari kelas mayoritas sebanyak total jumlah baris di kelas minoritas agar menjadi seimbang. Yang terakhir itu ada PD, PD concat. Nah, untuk menghubungkan dua data frame yang sudah seimbang jumlahnya menjadi satu dataset utuh yang siap digunakan untuk training. Nah, kemudian yang ketiga itu memisahkan fitur X eh, dan target Y dan split data 20 80 20. Nah, di sini saya memakai drop target axis. Nah, gunanya itu untuk menghapus kolom label target sehingga X hanya berisi atribut kesalahan eh berisi atribut kesehatan atau fitur-fiturnya saja kayak AG, CP dan lain-lain. Nah, kemudian ada test size 0.2 itu untuk mengatur rasio split data yaitu 20% dari dataset dialokasikan sebagai data testing dan sisa 80% akan otomatis menjadi data training. Nah, yang ketiga ada random state sama dengan 42 yaitu menjamin agar proses pemisahan acak ini reproduk reproducible. Kemudian yang keempat soal yang keempat itu membangun model klasifikasi Naive Bayes. Nah, di sini saya memakai Gaussian NB. Ya, di sini saya memakai Gaussian NB untuk mengklasifikasikan algoritma klasifikasi Naive Bayes dengan asumsi distribusi fitur adalah Gaussian. Nah, kemudian ada fit extrain ya train untuk melatih model menggunakan data fitur latih X underscore train untuk mempelajari pola dan menyambungkannya dengan label target Y underscore train. Nah, predict, kemudian predict. Nah, predict ini menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label target satu atau 0 dari data baru yang tidak pernah dilihat sebelumnya di dalam eh, X test.
Nah, kemudian soal yang kelima itu evaluasi menggunakan confusion matrix. Nah, di sini true positif atau bisa disingkat TP yaitu model memprediksi pasien memiliki penyakit jantung dan ternyata di kenyataan pasien tersebut benar memilikinya. Kemudian ada true negatif atau disingkat TN yaitu model memprediksi pasien tidak memiliki penyakit jantung dan pasien tersebut benar tidak memilikinya. Kemudian ada false positif, yaitu model memprediksi pasien memiliki penyakit jantung, padahal aslinya pasien tersebut tidak memilikinya. Dan terakhir ada negatif FN model false negatif atau biasa disingkat FN, yaitu model memprediksi pasien tidak memiliki penyakit jantung, namun aslinya pasien tersebut memiliki penyakit jantung. Nah, yang keenam itu ada evaluasi accuracy, precision, R2, recall, dan F1 score. Nah, di sini saya memakai sintak Aquery untuk menghitung persentase rasio dan total prediksi yang benar terhadap keseluruhan data yang diprediksi. Kemudian ada precision, yaitu seberapa akurat prediksi positif dari model. Kemudian ada recall. Nah, recall ini seberapa baik model dapat mendeteksi semua kelas positif yang gerak. Kemudian ada F1 score. Jadi F1 score ini harmonik antara precision dan recall yang sangat berguna untuk kondisi data tidak sepenuhnya imbang. Nah, yang terakhir itu ada R2 atau R squared. Umumnya itu digunakan untuk regresi. Dalam klasifikasi, R2 mengukur proporsi variasi pada dependent variabel yang dapat diprediksi dari independent variabel. Namun nilainya kurang relevan dibanding klasifikasi lainnya. Yang soal yang ketujuh itu evaluasi menggunakan ROC course dan ROC AUC score. Nah, untuk kurva ROC mengukur performa pengklasifikasian dari berbagai threshold. Nah, untuk ROC AUC mewakili skor tunggal berupa luasan area di bawah kurva tersebut. Nilai AUC berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilainya besar, model tidak lebih baik dari tebakan acak. Semakin nilai ROC AUC mendekati 1,0, semakin baik kemampuan model Naive Bayes dalam membedakan secara sempurna antara kelas pasien yang positif penyakit jantung dengan yang tidak. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.